Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam kehidupan yang baik ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kunci jawaban serta pembahasan buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018 ya. Hari ini kita akan membahas tentang soal yang ada di halaman 17 dan juga halaman 18. Oke ya adik-adik, bagi adik-adik yang suka dengan channel seperti ini untuk belajar, maka silahkan untuk subscribe, like, dan komen channel ini agar lebih bermanfaat. Oke adik-adik, belajar matematika di mana saja dan kapan saja. Kita mulai ya. Oke adik-adik, ini adalah gambar atau soal di halaman 17 di buku paket tersebut. Ada 4 soal di halaman 17. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari nomor 1. Ada perintah untuk mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke adik-adik, yang perlu diperhatikan adalah bilangan bulat terkecil itu adalah bilangan negatif yang terbesar angkanya. Angkanya ya, ini saya buat biar adik-adik lebih mudah dalam belajar ini. Kemudian bilangan bulat terbesar adalah bilangan positif atau yang bukan negatif yang juga angkanya terbesar. Oke, kali ini kita bahas yang nomor 1A terlebih dahulu. Untuk mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka kita harus lihat bilangan negatif yang terbesar. Di sini, di soal ini, bilangan negatif yang terbesar adalah negatif 13. Maka kita tempatkan negatif 13 di tempat yang pertama. Kemudian setelah itu, mana lagi? Ada negatif 10. Kita tempatkan di setelah negatif 13. Setelah itu, mana lagi? Negatif 7. Oke, setelah itu mana lagi? Negatif 6. Kemudian negatif 4 dan 0, 2, dan juga 5. Oke ya. Jadi ini jawaban nomor 1 yang A. Dan untuk adik-adik ini ada salah satu trik. Kalau sudah menjawab seperti ini, maka harus dicek terlebih dahulu. Kita cek dengan cara menghitung. Di sini ada berapa bilangan, dan di jawaban kita ada berapa bilangan untuk memastikannya saja. Di soal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bilangan, dan di jawaban kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bilangan. Sehingga tidak ada bilangan yang terlewat yang belum kita cantumkan di jawaban kita. Baik adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Kira-kira apa jawabannya? Ada 6, negatif 4, negatif 8, negatif 10, 0, 2, negatif 1, dan juga 4. Ingat, bilangan bulat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil berarti yang negatifnya paling besar, sehingga berapa di sini? Pasti negatif 10. Oke, setelah itu negatif 10, negatif 8, negatif 4, negatif 1, 0, 2, 4, 6. Oke, begitu adik-adik. Semoga adik-adik bisa paham ya dengan penjelasan yang saya jelaskan. Oke, kemudian yang C, sama prinsipnya adik-adik. Yang paling besar negatifnya adalah negatif 10, sehingga diletakkan di tempat yang pertama. Kemudian setelah negatif 10 ada negatif 5, maka ditaruh di tempat kedua, begitu pun seterusnya. Dan begitu pula jawaban untuk D, E, dan F. Silakan adik-adik bisa dilihat sendiri ya. Semoga dengan adanya pembahasan ini, adik-adik tidak hanya tahu jawabannya apa, tapi juga tahu bagaimana cara menyelesaikan soal seperti nomor 1 ini. Oke adik-adik, kita akan langsung lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 ya. Oke. Baik, adik-adik, di soal nomor 2, itu ada perintah untuk mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini adalah kebalikan dari nomor 1 tadi. Prinsipnya sama, bilangan bulat terbesar adalah bilangan positif terbesar, dan bilangan bulat terkecil adalah bilangan negatif terbesar. Oke adik-adik, kita lihat nomor 2. Yang A terlebih dahulu. Ada 12, negatif 10, negatif 6, 0, negatif 4, 4, dan juga 2. Ingat, kita harus mengurutkannya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Artinya, jangan menggunakan yang negatif terlebih dahulu, tapi yang positif yang paling besar terlebih dahulu. Yaitu berapa? 12. Oke, setelah 12 ada berapa? Ada 4. Kemudian ada berapa? Ada 2. Setelah itu 0. Nah, setelah 0 baru kita tempatkan bilangan negatif terkecil terlebih dahulu, yaitu negatif
4, kemudian negatif 6, dan negatif 10. Jadi seperti itu ya, ini kebalikannya yang nomor 1 tadi. Nah, jadi untuk yang B juga sama. Mulai dari yang positif dulu yang terbesar. Itu 10, 9, 0, negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 7. Jadi bukan 10, 9, 0, negatif 7, negatif 5. Nah, itu salah. Karena yang diminta adalah yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang C juga sama prinsipnya, yang D juga sama, yang E juga bisa dilihat langsung, yang F juga bisa dilihat langsung. Jadi intinya yang nomor 2 ini, kalau untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil, maka yang paling pertama adalah bilangan bulat positif terbesar. Jadi harus positif yang di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan baru negatif. Dan yang negatif dimulai dari negatif yang angkanya paling kecil. Negatif 4, negatif 6, dan negatif 10. Gampangannya adik-adik, negatif ini adalah hutang. Jadi kalau adik-adik hutang 4, punya hutang 4, dan punya hutang 6, maka kan harus lebih kecil yang hutang 4 daripada hutang 6. Sehingga karena yang diminta terbesar dari yang terkecil, karena hutangnya di negatif 4 ini lebih kecil, maka ditaruh terlebih dahulu sebelum negatif 6. Jadi seperti itu. Oke, semoga dapat paham ya adik-adik. Kita bahas selanjutnya nomor 3. Check it out. Baik adik-adik, di nomor 3 ini ada perintah untuk urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan garis bilangannya. Oke, adik-adik, bagaimana maksudnya ini? Maksudnya tetap kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Misalkan yang A. Yang A yang terbesar adalah 5, kemudian 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 6, dan negatif 10. Kemudian karena ada perintah lagi menggunakan garis bilangannya, maka kita gambar garis bilangannya. Nah, seperti ini. Dan kita menggambar garis bilangannya juga harus lengkap adik-adik. Kalau di sini rentangnya antara negatif 10 atau negatif 11 sampai 5 paling maksimal. Nah, maka biar kita garis bilangannya itu indah, nolnya berada di tengah, maka kita buat saja garis bilangan antara negatif 11 sampai positif 11. Kemudian bilangan-bilangan yang ada di soal, kita buat lingkaran penuh di atasnya sebagai penanda kalau bilangan ini adalah bilangan yang kita butuhkan di soal tersebut. Jadi seperti itu adik-adik. Kemudian yang B juga sama, urutkan dari yang terbesar. Berarti 15, 4, kemudian 2, kemudian 0, negatif 3, negatif 6, negatif 7. Kemudian karena ini rentannya, negatif 7 paling paling sebelah kiri, maka kita tambah 1 aja, negatif 8. Kemudian karena yang paling kanan atau paling besar adalah 15, maka kita tulis 15 boleh atau 16 juga boleh. Tapi tetap kita harus menggunakan garis bilangan, jadi garis bilangannya harus tetap kita gambar. Begitu. Yang C juga sama, yang D juga sama, yang E juga sama. Jadi bisa dilihat sendiri ya adik-adik. Jadi intinya yang nomor 3 ini tetap kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Artinya yang positif paling besar dulu, ke negatif yang paling besar angkanya dulu yang terakhir. Kemudian kita gambar garis bilangannya. Oke. Setelah itu kita lanjut ke nomor 4. Baik adik-adik, nomor 4 itu ada perintah untuk membandingkan bilangan bulat berikut beri tanda seperti ini atau tanda seperti ini. Ya adik-adik, untuk pengetahuan adik-adik ya. Jadi tanda yang seperti ini atau seperti ini ya, itu dibaca kurang dari. Ya, diingat-ingat kurang dari. Kemudian yang satunya yang arahnya seperti ini, maka bacanya adalah lebih dari. Ya, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke soalnya. Soal yang A, nomor 4A. Di situ ada negatif 16, ada negatif 20. Maka cara mengisinya kita harus pilih. Pilih tanda yang ini lebih kecil atau kurang dari atau lebih dari. Maka kita coba satu-satu. Negatif 16, kalau pakai tanda yang ini,
kurang dari negatif 20. Apakah pernyataan itu benar? Nah, maka pernyataan itu salah. Karena negatif 16 itu lebih dari negatif 20. Karena apa? Karena negatif 16 ini lebih besar atau lebih besar daripada negatif 20. Karena utang 16 itu lebih mendingan daripada utang 20. Nah, sehingga jawaban yang A itu kita pakai tanda yang lebih dari ya. Oke, kemudian yang B 6 dengan negatif 6. Sudah pasti ada positif, ada negatif, pasti 6 ini lebih besar. Maka 6 lebih dari negatif 6. Oke, kemudian yang C, negatif 23 dan 0. Maka kita bandingkan negatif 23 kurang dari 0. Dan yang D, negatif 6 lebih dari negatif 7. Dan yang terakhir, negatif 5 dan 10. Ayo adik-adik, kira-kira apa jawabannya? Ya, betul sekali jawabannya adalah negatif 5 pasti lebih atau lebih kecil atau kurang dari 10 ya. Jadi kalau yang paling mudah kalau saya ajarkan ke anak-anak adalah yang besar dicaplok. Oh, ini kan bentuknya seperti mulut ya adik-adik ya. Seperti Pac-Man kalau adik-adik pernah main game. Nah, jadi ini yang besar dicaplok. Negatif 16 sama negatif 20. Oh, besaran negatif 16, maka dicaplok arahnya ke sini. Nah, ini 6 sama negatif 6. Oh, yang besar dicaplok. Arahnya caplokannya ke yang besar. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Halaman 18 adik-adik itu ada satu nomor lagi yaitu nomor 5. Tapi di bukunya itu keliru ya. Tulisannya nomor 6 tapi tidak jadi masalah. Di sini ada soal cerita. Suhu udara di kawasan wisata dataran tinggi atau KWDD, Dieng, itu 5 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan catatan BMKG. Oke, sementara itu suhu di Provinsi Riau mengalami kenaikan hingga 37 derajat Celcius. Coba bandingkan kedua suhu tersebut. Jadi kita diminta membandingkan adik-adik suhu udara di Dieng itu 5 derajat Celcius dan suhu udara di Riau itu 37 derajat Celcius. Karena kita diminta untuk membandingkan, maka kita harus menjawabnya dengan kurang dari atau lebih dari, sama seperti soal nomor 4 tadi. Dan jawabannya adalah 5 derajat Celcius itu kurang dari 37 derajat Celcius. Jadi kita pakai tanda yang seperti ini. Yang besar dicaplok. Nah, jadi yang 37 ini dicaplok. Jadi seperti itu ya adik-adik. Itulah pembahasan dan kunci jawaban buku Senang Belajar kelas 6 SD terbitan Kementerian Republik Indonesia tahun 2018. Semoga adik-adik pembahasan ini bisa membuat adik-adik paham dan belajarnya lebih giat lagi. Oke, itu dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan apabila adik-adik ingin, Kak, bahas LKS dong, LKS Matematika. Terbitan ini, kelas ini, silakan bisa direct message atau DM ke Instagram saya ya, ca_yuven. Nanti saya akan bahas LKS yang adik-adik ingin tahu atau yang ingin kita pelajari bersama. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.